Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya yang besar kepada kita sekalian. Masih membahas tentang pentingnya taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan, "In tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Apa itu furqan? Ulama menjelaskan bahwasanya al-furqan adalah kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bahkan lebih dari itu. Terkadang seorang di antara kita dihadapkan dalam suatu situasi dengan dua pilihan atau berbagai pilihan yang sulit. Dan dia bingung. Pilihan apa yang harus diambil? Langkah mana yang harus diambil? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat. Untuk mengambil pilihan yang tepat, sebagaimana Allah katakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, kemampuan untuk membedakan. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Inilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang hidupnya selalu dalam keadaan melaksanakan, menjalankan, mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang semacam ini. Segala keputusan mereka adalah keputusan yang tepat. Segala pilihan yang mereka pilih adalah pilihan yang tepat, yang terbaik. Adapun dosa-dosa mereka, janji dari Allah dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan daripada taqwa kepadanya adalah al-wilayah. Al-wilayah dapat diartikan dengan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala, atau juga dapat diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya, memeliharanya, membimbingnya, memberikan perhatian besarnya kepada orang yang semacam ini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu waliyul muttaqin." Allah adalah pengasuh bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Seorang anak yang diasuh oleh orang tua yang telaten, maka kita akan dapati anak tersebut selalu dalam keadaan bersih. Pendidikannya, pendidikan yang terbaik, sehingga anak tersebut tumbuh di dalam keadaan yang dapat dibanggakan. Ini apabila seorang anak diasuh oleh orang tuanya yang telaten. Maka bagaimana kiranya seorang hamba yang diasuh oleh Allah. Dan untuk mendapatkan pengasuhan dari Allah adalah dengan takwa kepadanya, taat kepada Allah, dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang yang bertakwa selalu bersama Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketahuilah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Kita melihat seorang yang lemah akan menjadi kuat ketika berdampingan dengan orang yang kuat. Orang yang miskin, orang yang fakir akan menjadi kaya apabila selalu mendampingi dan bersama dengan orang-orang yang kaya. Maka bagaimana kiranya orang yang bersama Allah, Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha agung dan maha kaya, Tuhan yang maha besar kasih sayangnya, Tuhan yang mana alam semesta pengaturannya semuanya ada di genggaman tangannya. Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selalu bersama rahmat Allah. Orang yang bertakwa selalu bersama kasih sayang Allah. Orang yang bertakwa selalu dalam lindungan Allah karena dia bersama Allah. Orang yang bertakwa selalu dalam penjagaan dari Allah. Orang yang bertakwa selalu dalam perhatian Allah. Orang yang bertakwa selalu bersama Allah, Tuhan pemberi rezeki. Orang yang semacam ini, apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takuti? Sebab dia selalu bersama Allah. Karena itu, Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang manusia-manusia bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya mereka hamba-hamba yang diasuh oleh Allah. Para awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Tidak ada kesedihan di dalam hati mereka. Bagaimana mereka akan takut dan sedih sedangkan Allah bersamanya? Seorang anak akan merasa tenang dan tentram ketika dia berada di pangkuan ibunya. Seorang anak akan merasa tenang dan tentram ketika dia berada di pangkuan ibunya. Bagaimana mereka akan takut dan sedih sedangkan Allah bersamanya? Seorang anak akan merasa tenang dan tentram ketika dia berada di pangkuan ibunya. Ketakutan tidak akan pernah melanda seorang anak yang mana ayahnya yang hebat selalu bersamanya. Hamba yang Allah bersamanya pun tidak akan pernah merasakan rasa takut dan kesedihan. Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha hebat bersama hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya mereka para awliya Allah, tidak ada rasa takut, kesedihan di dalam hati mereka. Ya Allah, siapa mereka? Para awliya-Mu, hamba-hamba yang Engkau asuh, hamba-hamba yang Engkau katakan tidak ada rasa takut di dalam hati dan kesedihan. Siapa mereka? Allah menyatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, mereka para awliya Allah. Mereka manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, keistimewaan daripada takwa adalah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiyah."
Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami akan biarkan setelah itu orang-orang yang zalim membusuk di dalam api neraka. Na'udzubillah. Keselamatan dari siksa api neraka hanya akan diraih dengan takwa kepada Allah. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan popularitas, bukan dengan pengikut yang banyak, bukan dengan kecerdasan, akan tetapi keselamatan dari siksa api neraka hanya akan diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga Allah janjikan hanya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk siapa? Untuk semua orang? Tidak. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang bertakwa. Tidak jauh, dekat. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan apa yang ada di dalam surga? Kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang demikian hebat. Kenikmatan yang agung. Yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Apabila engkau menyaksikan surga di sana, kata Allah, maka engkau akan menyaksikan kenikmatan dan kerajaan yang besar. Allah. Saya ingin memberikan perumpamaan. Sebagai contoh orang yang biasa hidup di rumah yang sederhana dan kecil. Katakan hidup di rumah 2x2. Ketika dia terbiasa hidup di situ, dia menganggap rumahnya itu besar. Tapi ketika dia datang ke rumah orang-orang yang kaya raya, yang rumah mereka mewah, dia akan menyaksikan rumah mereka ini besar sekali. Dan orang-orang kaya ini, ketika masuk ke istana para raja, orang-orang kaya ini akan menganggap rumah yang mewah yang mereka tinggali selama ini adalah rumah yang kecil dibanding istana para raja. Dan mereka akan menyatakan, Masya Allah, hebat sekali istana para raja yang sangat besar dan megah. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, menyatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Apabila engkau menyaksikan surga di sana, maka engkau akan menyaksikan nikmat dan kerajaan yang sangat besar. Allah yang maha besar menyatakan bahwasanya kerajaan surga adalah kerajaan yang sangat besar. Allah. Dan surga hanya dijanjikan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka keliling
untuk melihat istana yang Allah berikan kepada mereka di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang ketika keliling di dalam istananya di surga, dia keliling selama 1000 tahun belum selesai di dalam istana, satu daripada istana yang Allah berikan kepadanya. 1000 tahun dia keliling, masih belum selesai perjalanannya keliling dalam satu istana yang Allah berikan kepadanya. Allah. Alangkah megahnya, alangkah indahnya, dan alangkah kecilnya dunia yang kita tinggali ini. Yang kita kejar-kejar, yang kita banggakan, yang kita alu-alukan, kecil dan tidak ada harganya. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang hinanya dunia, bahwasanya rakaatayil fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh jauh lebih agung, lebih hebat, lebih mulia daripada surga, daripada dunia dan seisinya. Allah. Dunia seisinya. Kalau kita melihat apa yang ada di dunia dan seisinya, bangunan yang megah, tanah yang diperjualbelikan, yang di beberapa tempat harganya 1 meternya terkadang ratusan juta, terkadang miliaran, itu semua dunia dan seisinya. Apapun yang disinari oleh matahari di muka bumi ini, yang kita banggakan, yang kita kejar-kejar, demi Allah 2 rakaat subuh jauh lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Demi Allah 2 rakaat subuh jauh lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Demi Allah 2 rakaat subuh jauh lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Sebab 2 rakaat subuh akan menjadi penyebab seseorang meraih surga yang agung, yang mana surga lebih agung daripada dunia ini, yang tidak ada artinya, yang tidak ada harganya. Belum pernah kita melihat istana yang dimiliki oleh seorang raja, keliling di situ 1000 tahun belum selesai, tidak ada. Ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah surga yang penuh keindahan, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Inilah perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepadanya. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah bilang, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa di sisi Allah. Allah. Lihat Al-Jar Ar-Rafiq qabla tariq. Al-Jar qabla dar. Pendamping sebelum jalan yang kita tempuh. Kita ingin menempuh perjalanan, sebelum lihat cari pesawat yang enak, cari pendamping yang enak, yang mendampingi perjalanan kita. Al-Jar qabla dar. Ketika kita ingin membeli rumah, lihat lingkungan. Apabila kita dapati orang-orang di lingkungan rumah kita baik, bagus, setelah itu baru kita beli rumah. Lihat Allah menjanjikan untuk orang-orang bertakwa, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Untuk orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Allah. Di sisi Tuhan mereka. Mereka selalu bersama Allah di dunia dan di akhirat. Apa nikmat surga? Ketika mereka jauh dari Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kebersamaan mereka dengan Allah bukan hanya di dunia, namun juga di negeri akhirat mereka bersama Allah. Di surga mereka bersama Allah. Sebelum mereka masuk surga, mereka tetap bersama Allah Subhanahu wa taala.
Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh orang-orang yang berserah diri kepada Allah tidak sama dengan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan taqwa sebagai pedoman hidupnya tidak sama dengan orang-orang yang jauh berpaling dari Allah, yang hidupnya hanya dipenuhi dengan kemaksiatan, lalai dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, melupakan tujuan hidupnya. Sehingga sungguh sebagaimana Allah nyatakan, binatang lebih mulia dari seorang yang hidup di dunia ini dan melupakan tujuan hidupnya, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan menghamba kepada Allah. Binatang pun diciptakan oleh Allah dengan tujuannya. Dan mereka binatang, mereka hidup sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Ketika manusia hidup di muka bumi ini dengan melalaikan tujuan hidup mereka, maka sungguh mereka lebih hina dari binatang. Mereka jauh dari Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih hina, naudzubillah min dzalik. Ketakwaan kepada Allah adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, kaum muslimin dan orang-orang beriman, agar memandang kemuliaan bukan dengan harta, agar memandang kesuksesan bukan dengan jabatan dan karir. Ini didikan Allah dalam agama Islam yang sudah dilupakan oleh sebagian besar umat Islam. Mereka menganggap kesuksesan dalam harta, jabatan, kedudukan. Kemuliaan seseorang dengan pakaiannya, perhiasannya, kendaraan mewahnya, rumah mewahnya. La wallah. Islam tidak mengajarkan pandangan demikian. Tapi Islam mengajarkan kepada kita pola berpikir bahwasanya sukses adalah taqwa. Kemuliaan adalah taqwa. Hingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah sedihnya ketika melihat keadaan umat Islam, mereka menganggap sebaliknya. Orang yang bertakwa dianggap hina, dianggap remeh. Sedangkan orang yang memiliki jabatan tinggi dianggap mulia, dianggap hebat. Orang yang berharta banyak dikejar dan dicari. Mereka menganggap kesuksesan di sana. Imam Al-Haddad menyebutkan tentang hal yang semacam ini. Tentang keadaan umat Islam yang semacam ini. Bersihkan hatimu dari kecintaan kepada dunia, yang mana sebagian besar kaum muslimin telah diracuni pemikiran mereka dengan kecintaan kepada dunia. Tanafasuha wa atauha gawalibahum ma'al gulubi fayalillahi min ajabi. Mereka mengejar-ngejar dunia, mereka berikan jiwa dan raga mereka untuk dunia dan menganggap dunia segala-galanya, padahal dunia lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk di mata manusia. Kemuliaan sesungguhnya dalam taqwa kepadanya. Kemuliaan sesungguhnya di dalam menghamba kepadanya, mentaati, patuh kepada perintah Allah dan jauh dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang bertakwa, yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dekat kepada Allah, yang masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keanugerah dari Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.